Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nur Hanifah dengan NIM 190155201014. Teknik Informatika dengan mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman pada hari Selasa pukul 7.30 pagi yang diampu oleh Bapak Wibin Kusuma Atmaja Putra. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama yakni definisi ZEE. Zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE yakni zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai berhak atas kekayaan alamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Yang kedua yakni gambar pembagian wilayah Indonesia berdasarkan zona yang berhubungan dengan ZEE. Nah, gambar tersebut merupakan gambar pembagian wilayah berdasarkan zona yang berhubungan dengan zona ekonomi eksklusif. Di gambar tersebut tertera bahwa batas laut teritorial dengan jarak 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Kemudian ditambah dengan zona tambahan yang berjarak 12 mil laut yang diukur dari garis pantai, lalu ditambah lagi dengan zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil laut yang diukur dari garis dasar pantai. 3. Yakni apa keuntungan, kerugian, hak dan kewajiban negara yang memiliki ZEE. Keuntungan negara yang memiliki ZEE yakni sebuah negara pantai memiliki hak dalam memanfaatkan kekayaan alam yang berada dalam zona tersebut. Yang kedua, sebuah negara pantai berhak mengelola dan mengembangkan sumber daya yang terdapat di dalam zona tersebut. Yang ketiga, dapat membantu pemasukan negara jika wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik. Yang keempat, dapat membantu dalam memelihara dan mempertegas batas suatu wilayah. Yang kelima, sebuah negara berhak melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya alam yang terdapat di dalam zona tersebut. Kerugian negara yang memiliki ZEE yakni yang pertama, pulau-pulau kecil akan tenggelam dikarenakan mundurnya garis dasar pantai secara terus-menerus diakibatkan oleh efek global warming. Yang kedua, sulitnya transportasi antar pulau dikarenakan angin kencang dan gelombang, sehingga ZEE dan pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Yang ketiga, saling klaim suatu pulau dikarenakan status tidak jelas. Yang keempat, sulitnya pengamanan garis batas negara dikarenakan terlalu luas dan semuanya berupa lautan. Hak negara yang memiliki ZEE yakni yang pertama hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi dalam kegiatan lain seperti produk energi dari air. Yang ketiga, yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan seperti pulau buatan ataupun riset ilmiah kelautan. Kewajiban negara yang memiliki ZEE yakni yang pertama, menetapkan garis batas ZEE dengan negara tetangga dengan persetujuan. Yang kedua, menjamin bahwasanya instalasi pulau buatan ataupun bangunan zona keselamatan tidak mengganggu alur pelayaran internasional. Kemudian yang ketiga, menggalakkan tujuan pemanfaatan laut yang optimal supaya dapat menambah pemasukan negara. 4. Apakah Kepri termasuk kawasan strategis ekonomi Indonesia? Ya, Kepulauan Riau termasuk kawasan strategis ekonomi Indonesia dikarenakan Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, ataupun lingkungan, serta wilayah yang diwariskan dikarenakan pendaya gunaan sumber daya alam ataupun berteknologi tinggi. Salah satu wilayah Kepulauan Riau yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan cocok untuk berinvestasi serta terletak di wilayah yang strategis ialah Pulau Batam. 5. Cari video paparan tentang pembagian zona wilayah dan review intisari dari video tersebut.
Oke, banyak yang bertanya pada saya terutama setelah nonton video di Mata Najwa. Misalnya, apa sih bedanya negara kepulauan sama negara kontinen? Ada juga yang tanya, kapal asing boleh masuk laut Indonesia nggak? Ada juga yang tanya, gimana sih cara menentukan batas maritim? Sekarang saya akan jawab pertanyaan itu. Mari kita lihat situasi seperti ini. Ada negara A dan negara B itu bertetangga. Negara A adalah negara kepulauan. Ini seperti Indonesia. Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan dia boleh melingkupi keseluruhan pulaunya itu dengan namanya garis pangkal kepulauan. Jadi ini ada syarat-syarat hukum dan ada syarat teknisnya. Mungkin lain kali kita bahas. Nah, negara kontinen adalah negara yang terdiri dari daratan, mungkin 1 atau 2 atau 3 daratan, tapi dia tidak terdiri dari pulau-pulau yang banyak. Contohnya negara A sebelah kiri itu negara kepulauan, negara B adalah negara kontinen atau negara benua. Mari kita lihat sekarang. Pertama, negara B itu berhak atas atau bisa menentukan garis pangkal normal namanya. Nah, garis pangkal normal itu mengikuti lekuk garis pantainya. Sedangkan negara kepulauan dia berhak untuk menentukan garis pangkal kepulauan seperti itu. Jadi melingkupi keseluruhan pulau-pulau yang ada di dalam negara itu sendiri. Nah, di situ kemudian ada juga yang namanya, kalau masih ingat UNCLOS yang mungkin bisa dilihat di video lainnya, ada namanya perairan pedalaman. Jadi kalau dia punya teluk, negara A atau negara B itu dia bisa tutupin teluk itu dan itu menjadi perairan pedalaman namanya. Nah, di luar itu baru sesuai dengan UNCLOS, kalau masih ingat, baru adanya namanya laut teritorial, 12 mil laut. Nah, di laut teritorial ini, kalau kita lihat, kapal asing itu boleh lewat tanpa harus minta izin. Tapi masalahnya mereka harus mengikuti aturan tertentu. Salah satunya dia memang tidak boleh untuk mengambil kekayaan alam yang ada di sana. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak lewat, boleh banget, tidak ada masalah. Namanya innocent passage atau lintas damai. Nah, berikutnya ada namanya zona tambahan. Zona tambahan ini sebenarnya ada di bagian dari zona ekonomi eksklusif. Cuma dengan hak yang berbeda di sana gitu ya. Berikutnya tentu saja yang paling populer mungkin kita tahu ada namanya zona ekonomi eksklusif yang jaraknya dari garis pangkal itu 200 mil laut. Ingat ya, 200 mil laut bukan mil saja. Kadang-kadang saya memang mengucapkan mil di video-video yang lain, yang dimaksud sebenarnya adalah mil laut karena mil dan mil laut itu berbeda. Mil laut itu lebih panjang. 1 mil laut sama dengan 1852 meter, 1852 meter. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini yang hijau-hijau ini adalah simulasi ZEE negara A maupun negara B. Kita lihat sekarang di sana. ZEE itu, jadi kapal negara asing itu boleh lewat di sana juga. Dia menikmati apa yang namanya kebebasan berlayar atau freedom of navigation. Jadi dia juga bisa, negara asing juga bisa menanam kabel di bawah laut di bagian dari sini. Jadi tidak ada masalah, asalkan memang mendapatkan persetujuan dari negara tersebut gitu ya. Dan yang paling penting tentu saja, biarpun mereka boleh lewat bebas, mereka tidak boleh mengambil kekayaan alam yang ada di situ. Itu pastilah. Nah, selain ZEE, kita juga tahu dari UNCLOS, masing-masing negara juga berhak atas yang namanya landas kontinen. Landas kontinen ini dasar laut yang ada di dasar laut yang bisa melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Okay? Nah, di landas kontinen ini, negara asing itu tidak boleh mengambil sumber daya alam. Tapi dia juga bisa bebas melintas di air di atasnya. Yang namanya dari ruang ini, yang namanya kedaulatan, itu adalah daratan, lalu perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Itu namanya kedaulatan. Di luar itu, yaitu ZEE dan landas kontinen, itu namanya hak berdaulat. Jadi bedakan antara kedaulatan dan hak berdaulat. Mari kita lihat sekarang tumpang tindih ZEE antara negara A dan negara B. Di sebelah sini. Nah, itu yang terjadi berarti adalah harus berbagi. Nama prosesnya adalah delimitasi batas maritim untuk menentukan batas maritim. Tadi kita juga lihat negara A sebagai negara kepulauan itu berhak memiliki laut di antara pulau-pulaunya. Tapi pertanyaannya, apakah negara lain tidak boleh lewat? Tetap boleh lewat, karena dulunya sebelum menjadi negara kepulauan diakui oleh UNCLOS, memang kapal-kapal boleh lewat di antara pulau-pulau itu. Jadi kapal asing boleh lewat di situ dan negara ini boleh menentukan apa yang disebut dengan alur laut kepulauan. Kalau di Indonesia namanya alur laut kepulauan Indonesia. Jadi itu sebuah jalur yang ditentukan oleh Indonesia agar kapal-kapal asing itu bisa tahu di mana dia harus lewat.
Oke, jadi kalau diulangi lagi kesimpulan dari cerita ini, pertama ini sebuah negara kepulauan A dan B itu bertetangga dan jaraknya cukup dekat. Keduanya berhak atas zona maritim sesuai dengan yang diatur oleh UNCLOS. Oke. Nah, jadi ketika terjadi tumpang tindih ZEE antara dua negara tadi, maka kedua negara itu harus bekerja sama untuk menetapkan batas maritim sesuai dengan aturan yang ada di UNCLOS. Dalam hal ini kalau ZEE-nya yang tumpang tindih, maka menggunakan pasal 74. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Berdasarkan video yang saya lihat, maka inti dari video tersebut menurut saya ialah pembagian zona wilayah terbagi atas zona laut teritorial yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar pantai, kemudian ditambah lagi dengan zona tambahan yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar pantai yang merupakan jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut teritorial. Kemudian ditambah lagi dengan zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar pantai. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.